Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sahabat Umadi, perkenalkan nama saya Alfika Syafa Adida, NIM 12620221240, akan memaparkan materi yang berjudul Landasan Historis Pendidikan. Disclaimer, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Dasar Pendidikan yang diampu oleh Bapak Saiful Bahri, SAG, MPDI. Baik, langsung saja kita mulai. Bab 1. Pendahuluan. Kondisi pendidikan di setiap negara berubah-ubah tergantung masa atau zamannya. Termasuk di Indonesia, kondisi pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu, baik dari zaman purba hingga saat ini. Perkembangan pendidikan dipengaruhi banyak hal. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya muncul berbagai permasalahan, baik masalah sederhana hingga masalah yang serius. Pendidikan nasional di Indonesia terpaut dengan praktik-praktik pendidikan pada masa lalu, dan sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Bab 2. Pembahasan. Dalam bab ini terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah sejarah pendidikan di dunia, yang kedua sejarah pendidikan di Indonesia, yang ketiga implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia, yang keempat isu-isu problematika dalam histori pendidikan Indonesia. 1. Sejarah pendidikan di dunia. Pergerakan pendidikan mewarnai suatu sejarah bangsa karena adanya dorongan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan keinginan untuk merubah kondisi suatu umat pada keadaan yang lebih baik. Ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan, antara lain yang pertama adalah zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran yang praktis. Tokoh-tokohnya antara lain adalah Francis Bacon dan Johann Amos Cornelius. Yang kedua, zaman rasionalisme. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya. Karena itu, latihan sangat diperlukan untuk dirinya sendiri dan untuk pengetahuannya. Tokoh pendidikan pada zaman ini adalah John Locke yang terkenal dengan teori Leon Tabula Rasa atau Blank Sheet of Paper. Ketiga, zaman naturalisme. Zaman ini merupakan reaksi terhadap aliran rasionalisme dengan tokohnya adalah G.G. Rousseau. Naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati dan alam yang menjadi guru, sehingga pendidikan dilaksanakan secara alamiah. Keempat, zaman developmentalisme. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Pestalozzi, Johann Friedrich Herbert, Friedrich Wilhelm Froebel di Jerman, dan Stanley Hall Amerika Serikat. Kelima, zaman nasionalisme. Konsep pendidikan yang ingin diusung oleh aliran ini adalah menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Adapun akibat negatif dari pendidikan ini adalah munculnya Calvinisme di Jerman, yaitu kegilaan atau kecintaan terhadap tanah air yang berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan perpecahan, yaitu perang dunia. Keenam, zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan atau penguasaan pemerintah, sehingga positifme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokoh aliran positifme adalah Auguste Comte. Ketujuh, zaman sosialisme. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokoh-tokohnya adalah Paul Nator dan George Karlsen-Steiner di Jerman, serta John Dewey di Amerika Serikat. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu. Oleh karena itu, pendidikan harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial. Kedua, sejarah pendidikan di Indonesia. Pada waktu Bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Adapun tokoh-tokoh pendidikan itu adalah yang pertama, Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesian Nederland School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Kedua, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lah yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 kemasan, yaitu asas taman siswa, pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambangan. Ketiga, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1915 di Yogyakarta. 3. Implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia. Landasan sejarah di atas memberikan implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan. Kedua, proses pendidikan. Ketiga, kebudayaan nasional. Dan keempat, inovasi-inovasi pendidikan. 4. Isu-isu problematika dalam histori pendidikan Indonesia. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yaitu bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapatkan pembelajaran. Kedua, masalah mutu pendidikan. Ketiga, masalah otonomi daerah dalam bidang pendidikan.